Bab 3. Kini Senina telah berada di kamarnya. Ia pergi diam-diam saat Rainero masih tertidur lelap. Hatinya hancur. Ia pun masuk ke dalam kamar mandi dan menyalakan shower. Ia mengguyur sekujur tubuhnya dengan air sambil menumpahkan segala sesaknya dengan menangis. Sementara itu, Rainero menggeliat dalam tidurnya. Tangannya meraba ke sisi tempat tidur. Seketika Rainero terperanjat saat tidak merasakan adanya seseorang di sampingnya. Rainero pun lekas duduk. Ia mencoba mengingat-ingat kembali, benarkah tadi ia bercinta dengan Delianza ataukah hanya sekedar mimpi? Tadi itu benar aku bercinta dengan Anza atau hanya sekedar mimpi? Gumamnya sambil mencoba mengingat-ingat kembali. Di ingatannya, ia merasa ada seorang perempuan yang mengantarkannya pulang ke apartemen. Ia selalu menyebut-nyebut Delianza, membuatnya yakin kalau ia benar-benar habis bercinta dengan mantan kekasih sekaligus tunangannya itu. Rainero tersenyum kecil. Apalagi saat menyadari ia tidak mengenakan sehelai benang pun. Ia dapat merasakan kenikmatan tertinggi yang baru kali ini ia rasakan. Tak pernah sebelumnya ia bercinta sampai sebahagia ini. Rasanya benar-benar nikmat dan memuaskan. Ingin rasanya Rainero mengulangnya kembali, tapi... Anza, di mana dia? Gumam Rainero yang masih berpikir kalau yang menghabiskan malam panas dengannya semalam adalah Delianza. Tanpa mengenakan sehelai benang pun, Rainero lantas bangkit dari ranjang dan berjalan menuju kamar mandi. Ia berharap bisa menemukan Delianza di dalam sana. Tapi saat ia mengetuk pintu beberapa kali, tak ada sahutan sama sekali. Bahkan suara air pun tidak terdengar membuat Rainero langsung membuka pintu kamar mandi. Dan benar saja, ia tidak menemukan Delianza sama sekali. Kemana Anza? Apa dia sudah pulang? Gumamnya masih terus mencari. Bahkan semua sudut apartemennya pun tak luput dari pencariannya, namun benar saja, ia tidak menemukan jejak Delianza sama sekali membuatnya menggeram kesal. Kau kemana Anza? Apa kau mencoba kabur lagi dariku? Apa kau ingin meninggalkanku lagi setelah malam panas yang kita lalui? Desis Rainero emosi. Dengan tangan mengepal Rainero pun kembali ke kamar. Ia menyibak selimut yang tergeletak di atas ranjang dan menghempasnya begitu saja di lantai. Namun, seketika matanya terbelalak saat mendapati sesuatu yang tak biasa. Darah. Darah apakah itu? Apakah aku terlalu kasar padanya semalam sehingga membuatnya pendarahan? Rainero masih ingat kalau Delianza tengah hamil anak sepupunya sendiri. Oleh sebab itu, ia khawatir bagaimana kalau ia terlalu kasar memperlakukan Delianza sehingga ia mengalami pendarahan. Ia benar-benar khawatir saat ini. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kandungan Delianza? Sebab ia sangat tahu kalau Delianza sangat menginginkan seorang bayi yang lahir dari rahimnya sendiri. Oleh sebab itu ia dulu memilih meninggalkannya setelah tahu kalau ia divonis tidak bisa memberikan keturunan. Tentu saja Delianza kecewa. Apalagi Delianza merupakan anak satu-satunya keluarga Mores dan keluarga Mores sangat menginginkan Delianza memberikan keturunan pada keluarga yang sebagian besar berkecimpung di dunia entertainment itu. Rainero lantas mendekati ranjang dan menyentuh darah yang telah mengering tersebut. Tapi bila uji darah karena Anza mengalami pendarahan, kenapa darahnya hanya sedikit? Bukankah pendarahan itu banyak? Rainero masih berkutat dengan pemikirannya. Ia lantas kembali mencoba mengingat-ingat dengan siapa ia pulang, namun yang ada dalam benaknya hanyalah wajah cantik Delianza. Tak ingin pusing, Rainero lantas mengambil ponselnya dan membuka rekaman CCTV apartemennya. Mata Rainero seketika terbelalak saat tahu bukan Delianza lah yang mengantarkannya pulang, melainkan Senina, sekretarisnya di kantor. Bagaimana bisa? Mengapa dia yang mengantarkanku pulang? Rainero yang kebingungan lantas membuka riwayat terakhir panggilannya. Di sana tertera nama Axton lah yang ia hubungi. Tapi kenapa justru Senina yang datang menjemputnya? Rainero lantas mendekati ranjang dan menyentuh darah yang telah mengering tersebut. Tapi bila uji darah karena Anza mengalami pendarahan, kenapa darahnya hanya sedikit? Bukankah pendarahan itu banyak? Rainero masih berkutat dengan pemikirannya. Ia lantas kembali mencoba mengingat-ingat dengan siapa ia pulang, namun yang ada dalam benaknya hanyalah wajah cantik Delianza.
Tak ingin pusing, Rainero lantas mengambil ponselnya dan membuka rekaman CCTV apartemennya. Mata Rainero seketika terbelalak saat tahu bukan Delianza lah yang mengantarkannya pulang, melainkan Senina, sekretarisnya di kantor. Bagaimana bisa? Mengapa dia yang mengantarkanku pulang? Rainero yang kebingungan lantas membuka riwayat terakhir panggilannya. Di sana tertera nama Axton lah yang ia hubungi. Tapi kenapa justru Senina yang datang menjemputnya? Rainero lantas segera menghubungi Axton untuk meminta penjelasan. Kau lupa siapa yang membuatku harus terdampar di kota ini, hah? Sentak Axton kesal. Padahal Rainero sendiri yang memintanya mengatasi permasalahan di kantor cabang yang ada di luar kota. Karena itu aku meminta Senina menjemputmu. Kau seharusnya berterima kasih padanya karena mau membantu bos sialan sepertimu, imbu Axton lagi. Ia tidak peduli Rainero akan marah padanya setelah ini. Yang penting ia bisa melampiaskan kekesalannya pada atasan sekaligus temannya itu. Bagaimana ia tidak kesal? Ia sedang enak-enak tidur, seketika terbangun karena telepon Rainero. Setelah diangkat, Rainero justru mencecarnya karena Senina mengantarkannya pulang ke apartemen. Bukan begitu, tapi kau tahu kan aku tak pernah membawa perempuan satu orang pun ke apartemen ini. Lantas karena ulahmu, apartemenku jadi dimasuki oleh seorang perempuan, elak Rainero yang tak ingin disalahkan. Lantas kenapa kalau Senina masuk ke apartemenmu? Apa dia mencuri barang-barangmu? Tidak kan? Helaan nafas kasar terdengar dari bibir Axton. Atau dia memerkosamu? Tidak juga kan? Aku yakin itu tidak mungkin karena dia satu-satunya perempuan di perusahaan kita yang bekerja secara profesional. Ia tak pernah mencoba mendekati, mencari simpati apalagi perhatian dari kita, tidak seperti karyawan kita yang lainnya, ucap Axton penuh keyakinan. Bekerja sama selama 2 tahun membuat Axton sedikit banyak memahami karakter seorang Senina. Apalagi ia sudah memiliki seorang kekasih, jadi tak mungkin ia akan melakukan hal yang di luar batas seperti itu. Rainero menelan ludahnya kasar. Bagaimana kalau Axton tahu kalau telah terjadi sesuatu antara dirinya dan Senina? Bisa dipastikan Axton akan marah besar. Ia sangat menghargai Senina. Apalagi saat tahu kalau dia telah meniduri Senina. Rainero jadi penasaran, apakah Senina bersedia dengan senang hati ia tiduri atau melakukan penolakan. Seketika Rainero tersenyum sinis, ia merasa yakin, Senina pasti sama seperti perempuan lainnya yang akan menyerahkan dirinya secara sukarela saat ia memintanya. Sepertinya kau sangat mengenali perempuan itu. Jangan-jangan kau menyukainya. Tentu saja aku sangat mengenalinya. Bila kau ingat, dia sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 2 tahun. Beberapa tahun menjadi staf biasa lalu diangkat menjadi sekretarismu. Semua tentu karena kinerja yang baik dan profesional. Kau ingat, berapa kali kau harus berganti sekretaris karena sikap murahan mereka, tapi hal itu tidak berlaku pada Senina. Ia selalu bekerja dengan baik dan tanpa celah. Jadi aku sangat yakin kalau ia tidak akan mungkin berbuat macam-macam. Dan apa katamu tadi? Aku menyukainya. Ya, aku akui kau benar. Tapi suka tidak harus memiliki bukan? Apalagi Senina telah memiliki seorang kekasih. Aku tidak sejahat itu untuk memisahkan sepasang kekasih hanya karena aku menyukainya. Sudahlah. Aku harus segera mandi dan menyelesaikan urusanku di sini. Siang ini, setelah semuanya beres, aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan itu, Axton pun segera menutup panggilan Rainero. Rainero masih terpaku di ranjangnya sambil menatap noda darah di atas spray. Dia sudah memiliki seorang kekasih, tapi ia masih suci. Sungguh gadis yang langka. Bukan tanpa alasan ia berpikir seperti itu, ia sudah banyak menghabiskan malam panas dengan seorang perempuan, tapi ia tak pernah menemukan satupun dari mereka yang masih gadis seperti Senina. Sepertinya ia menjaga dirinya dengan baik, gumamnya. Tapi bagaimana kalau ia meminta pertanggungjawaban setelah ini? Pikiran Rainero menerawang. Ah, sudahlah. Pikirkan itu nanti. Aku yakin, dengan diberi uang yang banyak ia pun pasti akan segera tutup mulut. Ya, aku harus melakukannya. Aku tak ingin Axton sampai tahu aku telah menidurinya. 6. BSC 6.
Seperti biasa, pagi ini Senina masuk ke kantor lebih pagi daripada Rainero dan Axton. Sebagai sekretaris, memang ia dituntut datang lebih awal sebab ia harus menjadwal kegiatan atasannya dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atasannya. Senina sedang merapikan laporan saat Rainero dan Axton tiba di kantor. Senina pun segera berdiri sambil menundukkan wajahnya. Ia merasa canggung untuk bersitatap dengan atasannya itu. Bahkan dengan Axton pun ia makin menjaga jarak dan Axton menyadari itu. "Morning, Sen," sapa Axton seraya tersenyum manis. Namun Senina hanya menanggapi dengan senyum tipis. Senyum yang terlihat sekali sedikit dipaksakan membuat dahi Axton mengernyit heran. "Morning to, Mer Axton. Are you okay?" tanya Axton yang merasa keadaan Senina yang sedang tidak baik-baik saja. Padahal kemarin akhir pekan, seharusnya Senina masuk ke kantor dengan lebih bersemangat karena dapat menghabiskan waktu dengan beristirahat ataupun berlibur dengan sang kekasih. Tapi wajah Senina tampak muram dan Axton sangat menyadari itu. "Yes, I'm okay." Interaksi antara Axton dan Senina tentu saja menarik atensi Rainero yang berjalan di depan Axton. Rainero melirik tajam ke arah Senina, tapi perempuan itu acuh tak acuh. Ia tak menggubris sama sekali. Bahkan ia tidak menyadari Rainero tengah melirik tajam dirinya. Tak ingin banyak bicara dengan Axton, Senina pun segera menyelesaikan pekerjaannya sebab setelah ini laporan itu harus segera diserahkan pada Rainero di ruangannya. "Pak," panggil Senina saat Axton hendak beranjak dari sana. "Ya," Axton segera menghentikan langkahnya sambil tersenyum lebar. Jarang-jarang Senina mau memanggilnya seperti itu. "Bisa saya minta tolong titip laporan ini?" Senina mengangkat map berisi laporan yang harus diserahkan pagi ini ke Rainero. Axton sampai mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan sikap Senina yang tidak biasanya menitipkan sesuatu pada orang lain termasuk dirinya. Axton pun mengangguk, tak ada alasan untuk menolak. Ingin bertanya kenapa Senina menitipkan map tersebut padanya pun ia enggan. Tak ingin banyak bertanya, Axton pun meraih map tersebut sambil tersenyum. "Baiklah." Axton tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Tak perlu sungkan." Setelah menerima laporan itu, Axton pun segera membawanya ke ruangan Rainero. "Ini," ujar Axton sambil meletakkan map tadi ke atas meja. Rainero mengerutkan keningnya, "Mengapa kau yang mengantarkannya? Kemana perempuan itu?" "Perempuan itu? Dia punya nama. Senina. Dan dia sekretarismu," omel Axton tak suka cara Rainero menyebut Senina. "Dia ada di mejanya. Mungkin sibuk jadi dia menitipkan ini padaku." Rainero mengangguk, meskipun ia merasa kesal karena sikap Senina yang sok tak acuh. "Malam itu, tidak ada yang terjadi pada kalian berdua kan?" tanya Axton memastikan. Entah mengapa ia merasa sikap Senina sedikit aneh, membuatnya penasaran. Rainero menelan ludahnya kasar. Apalagi saat melihat tatapan penuh tanya dari Axton. "Tidak. Tidak ada. Saat aku terbangun, Sia sudah pulang," kilah Rainero sedikit gugup, tapi ia tetap berusaha bersikap tenang di hadapan Axton. Axton menganggukkan kepalanya, mungkin dia merasa canggung karena malam itu melihatmu mabuk. Setidaknya, ini yang terlintas di pikiran Axton. Rainero lantas bernafas lega karena Axton tidak mencurigai mereka. Sementara itu, di meja kerjanya, Senina tak henti-hentinya menghela nafas panjang. Sambil mengetik, ia tak henti-hentinya pula melirik layar ponselnya yang terus berkedip. Entah sudah berapa banyak panggilan tak terjawab dan pesan yang dikirimkan Theo padanya, tapi satu pun tak ia gubris sejak kemarin. Perasaan bersalah memenuhi benaknya. Padahal di negara itu, perempuan yang sudah tidak virgin lagi sudah biasa. Tapi tetap saja, perasaan bersalah itu bercokol dalam benaknya. Kalau sadar, Otor menggunakan latar luar negeri. Tapi tidak begitu disebut negara mana. Oleh sebab itu, ia terus mengabaikan Theo. Ia tahu, menghindar tidak akan menyelesaikan masalahnya, tapi ia sendiri belum siap untuk berkata jujur. Ia pun belum siap bertemu Theo. Entah apa yang harus ia katakan. Belum, lidahnya sudah terasa keluh. Senina kembali menghela nafasnya. Pekerjaannya sudah menumpuk, tapi pikirannya benar-benar sedang kacau. Ia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali.
Namun pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ia harus menyelesaikannya tak peduli dengan permasalahan yang tengah menggempurnya. Entah bagaimana ia harus berhadapan dengan atasannya setelah ini. Ia harap hanya bisa berusaha bersikap profesional. Apalagi ia membutuhkan pekerjaan ini. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang memuaskan di negara itu. Karena itu, selagi ia masih bisa bertahan, ia akan terus bertahan meskipun entah sampai kapan ia dapat melakukannya. Senina mengerang pelan. Ada berkas yang harus ia serahkan pada Rainero pun ada yang membutuhkan tanda tangannya. Senina benar-benar bingung. Perasaannya jadi kian tak menentu apalagi setelah berdiri di depan pintu ruangan Rainero. Sekelebat ingatan malam panas yang ia lalui dengan Rainero melintas di benaknya. Malam di mana untuk pertama kalinya ia merasakan tubuhnya dijamah. Malam di mana untuk pertama kalinya pula ia merasakan sensasi tak biasa sekaligus kenikmatan yang luar biasa. Yah, Senina akui malam itu benar-benar luar biasa. Tapi malam itu juga sekaligus merupakan malam kehancurannya. Entah bagaimana cara ia menyikapi permasalahan ini. Ia sendiri bingung, tapi tetap saja, tak mungkin ia menghindari atasannya itu. Ia hanya berharap, Rainero tidak melakukan sesuatu yang dapat menambah kehancurannya. Ya, hanya itu harapnya. Tok tok tok. Masuk, seru Rainero dari dalam ruangannya. Senina pun segera masuk setelah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam ruangan Rainero. Ini berkas-berkas yang Anda minta, Pak. Dan ini berkas dari bagian divisi pengembangan yang meminta tanda tangan Anda, ujar Senina datar. Sebisa mungkin ia tetap bersikap profesional meskipun dalam dadanya sedang bergemuruh. Rainero mengangguk sambil meraih berkas itu dan memeriksanya sekilas. Senina pikir semua akan baik-baik saja, hingga tiba-tiba Rainero membuka suara mengenai malam panas yang telah mereka lalui. Untuk malam itu, nafas Senina seketika tercekat saat Rainero membuka suaranya. Aku tidak akan basa-basi. Aku melakukannya secara tidak sadar jadi aku harap kau mengerti. Jeda sejenak. Senina sudah gemetar saya Rainero tiba-tiba membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Nafas Senina kian tercekat saat Rainero tiba-tiba melemparkan sebuah amplop coklat yang sedikit tebal ke arahnya. Itu, terserah kau menganggapnya apa. Aku pikir itu cukup untuk membayar malam itu sekaligus menutup mulutmu. Aku harap kau tidak membuka mulut pada siapapun termasuk Axton mengenai malam itu. Apa kau mengerti? Nada datar penuh kesombongan keluar dari bibir Rainero membuat darah Senina seketika mendidih. Apa laki-laki itu sedang menyamakan dirinya dengan wanita-wanita yang kerap ia bayar untuk memuaskannya? Tentu Senina tidak terima. Jelas saja Senina tidak terima karena ia bukanlah wanita seperti itu. Senina lantas meraih amplop coklat itu dan membukanya membuat Rainero menyeringai senang. Namun seringai kesenangan itu seketika berubah menjadi ekspresi murka saat Senina tiba-tiba saja mengeluarkan lembaran dolar itu dan melemparkannya ke arah Rainero dengan sorot mata tajam penuh amarah. Jangan samakan saya dengan wanita yang kerap Anda bayar untuk memuaskan Anda. Aku bukan mereka dan sampai kapanpun takkan pernah jadi seperti mereka, gertak Senina murka. Anda bilang apa? Saya jangan membuka mulut pada orang-orang termasuk Tuan Axton mengenai malam itu. Anda tenang saja, saya akan tutup mulut tanpa perlu Anda mengeluarkan $1 pun, imbuhnya lagi seraya mendesis. Harga diri Senina serasa diinjak-injak oleh Rainero. Ia merasa terhina karena sikap arogan Rainero yang menyamakannya dengan para wanita bayaran itu. Setelah mengucapkan itu, Senina pun melangkah dengan anggun keluar dari ruangan itu. Meninggalkan Rainero yang menggeram marah karena merasa terhina oleh sikap Senina yang menurutnya begitu arogan. Sit, umpatnya. Awas saja kalau ia berani membocorkan mengenai malam itu pada orang-orang. Aku pastikan akan menghancurkannya. Desis Rainero dengan tangan mengepal.